Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai graf. Sebelumnya mungkin sudah pernah membaca graf itu seperti apa di portal e-learning STEMI Sumedang. Jadi sesuai dengan yang di slide tersebut, kita akan membahas mengenai graf gitu ya. Jadi graf itu sebenarnya ini suatu bentuk visual yang nanti kita bisa gunakan untuk merepresentasikan objek-objek yang diskrit, dan nanti objek tersebut itu bisa berhubungan satu sama lainnya ya. Nah, biasanya objek tersebut itu kita nyatakan dalam bentuk titik ya, titik angka tebal, dan nanti akan ada juga garis yang menghubungkan antara objek-objek tersebut. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini. Jadi ini ada suatu peta ya, jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah gitu ya. Jadi kita namakan ini sebagai suatu graf. Karena kenapa? Karena dia mempunyai suatu bentuk objek yang kita namakan di sini titik ya. Atau kita visualkan titik dan mempunyai nama di sini Brebes titiknya. Di sini ada Tegal, dan nanti dihubungkan dalam suatu buah garis gitu. Jadi itu komponen utama dalam suatu graf. Ini semuanya terhubung dan ada juga yang tidak terhubung ya. Ya, ini masalah graf ini muncul pertama kali di Jerman ya, jembatan Königsberg. Jadi akan membangun suatu jembatan yang menghubungkan masing-masing wilayah ini terpisah sama suatu sungai. Nah, cuman mungkin di sini problemnya adalah ketika jembatan ini sudah berdiri, itu orang yang lewat itu tidak harus bolak-balik untuk melewati beberapa wilayah. Jadi intinya satu kali dia jalan itu dia sudah bisa mewakili atau bisa mengunjungi semua wilayah yang ada di sini gitu ya. Makanya ini masalah graf pertama kali dimunculkan di jembatan Königsberg. Dalam bentuk ini nanti dinyatakan dalam satu graf. Ini hasilnya ya. Jadi hasilnya ini dengan jembatannya garis ini, A ini adalah wilayahnya dan C juga wilayahnya. Ini juga wilayahnya, B juga wilayahnya. Dengan membentuk graf seperti ini, maka setiap orang yang melewati jembatan ini itu hanya cukup satu kali bisa melewati semuanya. Gitu. Nah, di dalam buku Rinaldi Mudir ya, tahun 2014, jadi graf ini didefinisikan sebagai suatu pasangan himpunan. Ya, simbolnya itu ada V dan E ya. V itu untuk vertex, E itu untuk edge. Itu ditulis dengan notasi G sama dengan V, E. Ya, yang dalam hal ini V itu adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul. Ada yang nyebutnya vertex atau node ya. Dan I adalah himpunan sisi, edge atau arcs yang menghubungkan sepasang simbol. Graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi pun dinamakan graf trivial. Jadi dia hanya titik saja ya, titik hitam saja. Nah, simpul graf itu biasanya dapat kita nomori dengan huruf A, B, C sampai Z, atau bisa dengan bilangan asli atau gabungan keduanya, ataupun nanti bisa menggunakan label nama secara langsung ya. Nah, sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V itu dinyatakan dengan pasangan U, V ya. Jadi nanti ada suatu vertex yang berhubungan dengan vertex lainnya. Nah, maka dia dinyatakan sebagai suatu pasangan U, V, atau bisa juga dinyatakan dalam lambang E1 ya. Jadi ini sama aja dengan U, V ini. Jadi langsung S1, E2, E3 dan seterusnya. Jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V, maka E dapat dituliskan seperti ini. Ya, ini gabungan dari semuanya. Jadi nanti kita bisa pilih ya, apakah mau menuliskan E1 seperti ini atau bisa menuliskan U, V seperti ini, ataupun bisa dua-duanya. E sama dengan U, V. Nah, itu simbol standarnya ya. Jadi nanti ketika muncul satu lambang ini ya berarti kita tahu ya itu adalah suatu sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V. Nah, ini salah satu contoh graf ya. Sama dengan tadi ada G1, ada G2, ada G3 ya. Dengan penamaan labelnya ini 1, 2, 3, 4 ya. Semuanya masih berbentuk angka, dan ini ada sisi yang menghubungkannya ya, ada S1, E2 sampai E7. Ini pun sama sampai 8 ya. Nah, G1 ini itu suatu graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. Jadi V-nya ini kita definisikan dalam suatu himpunan, yaitu ada 1, 2, 3 dan 4. Sedangkan E-nya itu berarti 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, 3,4 gitu ya.
G2 adalah graf, yang ini berarti ya. G2 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. Ini agak banyak pasangannya. 1,2, 2,3, 1,3 dan ada yang sama juga ya. 1,3 dengan 1,3 lagi. Ada 2,4, ada 3,4 dengan 3,4 lagi ya. Ada suatu himpunan sisi yang sama. Dan G3 itu graf dengan himpunan V dan simpul V dan himpunan sisi E. V-nya itu 1, 2, 3, 4. Dan E-nya juga ini lumayan agak banyak juga ya. Agak banyak dan juga ada yang sama. Yang sama itu berarti kita bisa definisikan ini sebagai suatu sisinya punya 2 ya. Ini kan E3 ada 1/3 ataupun 3/1. Kita anggap itu sebagai suatu hubungan yang sama. Nah, jenis graf itu nanti akan ada 2 ya, dibagi lagi 2. Ada tidaknya gelang atau sisi ganda ya, seperti yang tadi. Nah, ini kan adanya suatu sisi ganda ya. Dan ada suatu gelang ya. Ini loop ya. Ini loop. Nanti ada suatu yang namanya gelang. Nah, nanti juga ada orientasi arah pada sisi. Untuk yang tidak ada tidaknya gelang itu nanti dibedakan menjadi graf sederhana dan graf tak sederhana. Untuk yang orientasi arah pada sisinya itu nanti ada graf yang tak berarah dan graf berarah. Nah, ini untuk graf sederhana ya. Jadi graf yang tidak mengandung gelang ataupun sisi ganda. Masing-masing dihubungkan dalam satu buah sisi ya, tidak ada sisi ganda ataupun yang gelang ya. Ini sama saja sih penulisannya ya. Dan G, F, E terdiri himpunan tidak kosong, simpul-simpul, dan E adalah himpunan pasangan tak berurut yang berbeda yang disebut sisi. Nah, graf sederhana ini bisa merepresentasikan suatu jaringan komputer ya. Karena kan jaringan komputer ketika terhubung nggak usah balikin lagi ya. Jadi ini bisa kita representasikan komputer, misalkan di lab itu bisa kita representasikan dalam bentuk suatu graf sederhana berarti ya. Terus ada juga yang graf tak sederhana. Ini graf yang mengandung sisi ganda atau gelang ya. Seperti yang kita lihat tadi, untuk yang sisi ganda ini ada di B, ada di C juga ya. Dan untuk sisi yang mengandung gelang atau loop itu dinamakan dengan graf semu ya. Seperti yang G3 ini. Berarti yang G3 ini itu kita namakan sebagai graf semu ya. Kalau yang G2 itu graf ganda. Ataupun G3 kita bisa sebut juga sebagai graf ganda dan graf semu karena dia mengandung sisi ganda dan juga mengandung gelang atau loop ya. Nah, ada graf yang tak berarah ya. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Jadi kalau kita lihat di sini G1, G2, G3 itu kan tidak ada arahnya ya. Jadi ini kita namakan sebagai suatu graf yang tak berarah ya. Pada jaringan telepon ini sisi pada graf berarah menyatakan bahwa saluran telepon dapat berisi pada 2 arah gitu ya. Jadi ini bisa kita implementasikan dalam satu jaringan telepon. Jadi kalau bentuknya kayak gini, berarti dia bisa 1/3 ataupun bisa 3/1. Nah, berbeda dengan yang graf berarah ya. Jadi graf yang setiap sisinya ini nanti diberikan suatu orientasi arah. Ya. Sisi yang berarah nanti akan dikasih busur dan udah pasti ya. Untuk urutan pasangan simpulnya ini harus diperhatikan bahwa kemungkinan U, V itu tidak sama dengan V, U. Untuk busur U dinamakan sebagai simpul asal dan V dinamakan sebagai simpul terminalnya. Sering dipakai untuk menggambarkan aliran proses atau peta lalu lintas dan sebagainya. Jadi kita lihat ya, graf berarah G4 dan G5 seperti ini ya. Jadi ini dia punya arah. Ya kalau dia balik lagi berarti dia harus punya sisi yang ganda ya, berbeda dengan yang tadi. Nah, jadi kita simpulkan di sini ada beberapa jenis graf ya. Ada yang graf sederhana, ada yang graf ganda, ada graf semu, graf berarah, graf ganda berarah. Dan dari sisinya juga ada yang tak berarah ya. Jadi graf sederhana, graf ganda, graf semu itu tak berarah. Dan kalau yang graf berarah dan graf ganda berarah itu berarah ya. Nah, sisi ganda yang tadi ya. Jadi ada yang 2 sisi itu. Untuk yang graf sederhana itu tidak dibolehkan. Graf ganda otomatis ya boleh ya. Graf semu juga boleh. Dan graf berarah ternyata tidak dibolehkan ya untuk sisi ganda. Terus ada graf ganda berarah ya sisi yang gelang ya, yang loop. Kalau loop yang graf sederhana tidak, graf ganda tidak, graf semu ya, graf berarah ya, graf ganda berarah ya.